Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji nama Tuhan. Yuk kita sama-sama mau siapkan hati kita. Kita mau doa pagi, morning prayer pada hari ini, ya. Dalam setiap perkara kita, dalam setiap penderitaan kita, Tuhan tetap bekerja, amin. Pagi hari ini kita mau serahkan semuanya, kita mau datang sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Haleluya. Yuk sama-sama kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Pagi hari ini kami sudah bangun pagi dan kami mau mencari wajah Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya akan rencana-Mu. Kami percaya akan rancangan-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar hadirat-Mu kami rasakan dan kami semua diberkati hari ini. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Katakan amin. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab nama-Mu kudus. Amin. Kudus Tuhan.
lagi, katakan sama-sama. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Mari bawa hatimu kepada Tuhan, katakan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Oh, kami menyembahmu, kami memuji Engkau Tuhan, Allah yang kudus. Kau mulia, Kau berkuasa. Oh, layak disembah, layak diagungkan. Yesus Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami muliakan namamu selama-lamanya. Sungguh besar kasih setiamu, sungguh ajaib perbuatanmu. Yesus Allah yang hidup, Yesus Engkau Tuhan yang kami sembah. Oh ya Rabakana, ya Ranana Mashe. Bagimu segala pujian. Mari
Mari naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Berikan yang terbaik. Ya Bapa, Engkau dahsyat. Apapun keadaan kami tetap menyembah-Mu, kami tetap memuji-Mu sampai selamanya. Mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Ya la 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 bakana maya nami ananamu. Ya kana maya la 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 masana. Ya la 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 maya. Biar kekudusannya melingkupi setiap kita pagi hari ini. Biarlah kita menyembah Tuhan segenap hati kita, segenap kekuatan kita. Penderitaan yang kita alami, kesusahan yang kita alami, pasti akan membawa kita kepada ketekunan dalam kita mencari Tuhan, dalam kita berdoa. Tidak peduli seberat apapun yang kau alami saat ini, mari terus percaya kepada Tuhan. Amin. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Amin, amin. Memenuhi hatiku.
bersama katakan, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu Tuhan turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Oh, biar awan kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi hati kami, penuhi hidup kami. Mari kita rindukan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Biar Dia bertata di atas pujian-Mu, Dia bertata di dalam hatimu. Oh Yesus, kami merindukan Engkau Tuhan. Bekerjalah di dalam kami, hanya nama Yesus, kota perlindungan. Hanya Yesus Tuhan yang kami andalkan, melewati semua, sebab Kau bertata di atas pujian umat-Mu. Kami percaya pagi ini, kami mau terus percaya. Oh ya mudah natakan nama ya rala masih, kasih karunia-Mu besar Tuhan. Ya rala makana nama ya nanamu, kami rindu akan hadirat-Mu yang masih. Ya Yesus,
pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Pasti Dia menjawab dari surga. Setiap tekanan hidup kita, Dia tetap hadir dalam hidup kita. Dia selalu setia menemani, memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Percayalah, ketika para rasulnya memuji menyembah di dalam penjara, di dalam kegelapan, di dalam kelembaban, dan mereka dipasung. Ketika mereka menyembah, memuji Tuhan, maka pasung-pasung itu terlepas, Bapak Ibu Saudara. Maka beban-beban itu terlepas dan penjara itu terbuka. Tuhan sanggup membukakan jalan bagi setiap kita. Amin. Amin. Biar pagi hari ini imanmu kembali bangkit. Belajar percaya kepada Tuhan. Bersama-sama katakan, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Haleluya. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Situasi keadaan kami mungkin tidak baik saat ini, tetapi kami percaya ketika kami datang sama Tuhan, kami akan menerima kelegaan dan kekuatan yang baru. Pagi hari ini kami begitu percaya
penjara-penjara itu di dalam hati kami, dalam pikiran kami sudah terlepas, sudah terbuka. Kami dibebaskan dalam nama Yesus. Kami ditolong, kami diberkati Tuhan. Bapak terima kasih. Terima kasih, kami mau dengar tuntunan Tuhan. Berkati kami. Berkati kami. Dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Sekali kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. God is good all the time. And all the time, God is good. Amin. Coba bilang sama saya, God is good all the time. And all the time, God is good. Lagi, God is good all the time. And all the time, God is good. Tuhan itu begitu baik sampai selama-lamanya, setiap waktu. Dan setiap waktu Tuhan tetap baik. Katakan yes. Woo! Ya. Hari ini saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, apapun situasi keadaanmu, penderitaankah, sakitkah, ya, atau bahkan mungkin engkau yang sakit, atau keluargamu atau anakmu yang sedang sakit, tetap bersyukur sama Tuhan. Yang lagi susah, bilang begini, Tuhan terima kasih untuk penderitaan, untuk kesusahan yang aku alami. Terima kasih banyak untuk segala hal yang Tuhan kerjakan dalam hidupku. Terima kasih banyak untuk apapun yang terjadi dalam hidupku. Ketika kita bersyukur, kita sedang merespon yang benar kepada Tuhan. Setiap respon yang benar kepada Tuhan, kepada sorga, pasti akan diperhitungkan oleh sorga, akan diperhitungkan oleh Tuhan. Mungkin saat ini engkau belum punya uang, belum punya dana, padahal keperluanmu begitu banyak. Tetap percaya, tetap bersyukur, tetap jadi orang yang baik, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita menjadi orang jahat gara-gara keadaan kita. Kita malas doa, kita tidak menghormati orang, kita tidak bekerja sebaik mungkin. Tuhan sanggup kok memberkati kita dengan berbagai cara. Nabi Elia dipelihara Tuhan di tepi sungai Kerit. Ya, Tuhan kasih hamburger setiap hari. Amin. Roti dan daging, ya kan? Ya, Tuhan kasih itu. Padahal dia tidak menabur dan tidak menuai. Ya, tetapi Tuhan yang memberikan segala-galanya. Mungkin dagangan kita kurang laku, bersyukur sama Tuhan. Mungkin suami istri kita tidak seperti yang kita harapkan, tetap bersyukur sama Tuhan. Ketika kita bersyukur, maka kerajaan setan yang ditunggang balikan hanya dengan ucapan syukur, Bapak Ibu Saudara. Lain cerita kalau kita bersungut-sungut. Lain cerita kalau kita berkeluh kesah terus tanpa pernah bersyukur. Itu kerajaan setan akan ditegakkan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, pagi hari ini kita mau sedikit belajar tentang sebuah ayat, ya, tentang penderitaan. Siapa di sini pernah menderita? Angkat tangan. Atau sedang menderita? Ya, nggak apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen kalau menderita, ya, mungkin saya rasa itu juga panggilan. Tetapi jangan pernah menyerah. Orang dunia saja mau berkata jangan menyerah. Nah, kan gitu. Ya kan? Semua pasti berakhir, ya. Tetapi kalau kita percaya semua akan indah pada waktunya. Jangan pernah membuat dirimu menyerah. Ya, tetap lakukan yang terbaik. Apa yang kita dapatkan, kita lihat dari kisah para rasul ini, ya. Kita buka di 2 Korintus 1 ayat 8. Mereka juga mengalami penderitaan. 2 Korintus pasal 1 ayat 8. Saya agak
terkesan sedikit dengan ada beberapa kata kunci di sini Bapak Ibu Saudara. Ya, ini dari Paulus Bapak Ibu Saudara, dan dia menulis surat kepada jemaat di Korintus. Ya, dan ini dikategorikan, dikanonisasi di dalam surat Korintus kepada jemaat di Korintus yang kedua, ya. Kita lihat di sini di mana Tuhan Yesus memiliki belas kasihan. Dialah sumber penghiburan, Dia yang menghibur para rasul ini di dalam pelayanan mereka. Ya, istilahnya jatuh bangunnya mereka, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang kelima kalau saya boleh baca, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Katakan amin. Mungkin kita sedang menderita hari-hari ini, tetapi Tuhan bisa memberikan kita penghiburan. Ya, penghiburan itu penting Bapak Ibu Saudara. Ketika ada orang yang berduka, dia layak untuk dihibur. Ketika orang itu sedang susah, dia layak untuk dihibur. Ya, lebih baik mana kalau kita ngomong sama teman kita yang lagi susah. Misalnya dia lagi susah nih, ya kan? Dia lagi nggak punya duit untuk bayar kos misalnya. Dan kita bilang begini, tenang bro, Tuhan Yesus itu ajaib. Dia sanggup memelihara kita, percaya. Jangan menyerah, Tuhan pasti kasih kamu berkat. Ya kan? Atau kita ngomongnya begini, itulah bro, wih, mampus lu, mampus. Teman kita lebih menghargai yang mana? Yang pertama bukan? Mending kita ngomong penghiburan daripada melemahkan imannya, melemahkan mentalnya. Iya, penghiburan itu penting. Makanya setiap orang layak untuk dihiburkan oleh Tuhan. Tuhan tahu, ya, enggak menjamin dia sedikit uang, dia cukup uang, dia ada tabungan, enggak ada tabungan. Ya, orang-orang bisa menderita, Bapak Ibu. Ya, terkadang mungkin mereka tidak menderita secara uang, tetapi mereka menderita secara mental mereka. Perasaan mereka terluka begitu dalam. Ya. Dan sebenarnya uang bukanlah segala-galanya, walaupun kita perlu uang Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau kasih tahu, ketika kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan, penderitaan apapun bisa kita lalui. Yang setuju katakan yes, saya pasti bisa melaluinya. Saya pasti bisa lulus dan lolos. Wow, lulus dan lolos. Ya, suatu saat orang-orang akan melihat buah dari iman kita. Saya lanjutkan ayat yang ke-6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Wah, kita lihat di sini. Ini dari ayat ini saya diajar oleh guru spiritual saya. Inilah tanggung jawab perisai. Kita sebagai hamba Tuhan harus mengambil tanggung jawab perisai itu untuk orang-orang yang kita doakan. Mungkin mereka enak saja mengalami, tidak ada yang terlalu itu ini. Tapi kita yang mengalami penderitaan, itulah tanggung jawab perisai. Saya diajarkan Bapak Ibu Saudara, ya. Saya ulangi lagi, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan buat kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita sengsara yang sama seperti yang kami derita juga. Saya lanjutkan. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh. Karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Nah, ini ayat yang ke-8. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami.
Bukan berarti mereka rasul yang telah melihat penglihatan yang begitu dahsyat. Bukan berarti mereka nggak bisa menderita. Bukan berarti mereka nggak bisa putus asa. Mereka juga bisa putus asa. Nyatanya ayat ini berkata, ya, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ya. Nah, ayat yang ke-9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi, kata Rasul Paulus, hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Artinya nggak mengandalkan diri sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ketika kita mengalami suatu penderitaan, yang pertama pesan kami sebagai hamba Tuhan, kita harus merespon yang benar. Katakan respon. Respon yang benar. Apakah engkau menyumpah serapah orang atau menyumpah serapah Tuhan sendiri? Menantang Tuhan sendiri, atau engkau mengatakan, Tuhan terima kasih atas penderitaan yang aku alami. Tuhan terima kasih atas tekanan yang aku alami hari-hari ini. Ya, kami juga mengalami tekanan yang begitu rupa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kami mau tetap setia mengiring Tuhan. Kami mau setia tetap melayani Tuhan, melayani umat-umat Tuhan. Ya, apapun itu, kami sudah komitmen. Inilah hidup kami. Inilah destiny kami. Ini yang harus kami gapai. Melalui penderitaan, melalui cacian, melalui fitnahan, kami tetap jalan bersama dengan Tuhan. Suatu saat, Mazmur 37 berkata, Tuhan akan menimbulkan kebenaran-Mu seperti terang. Amin. Amin. Ya, mungkin engkau sedang difitnah suamimu, dianiaya suamimu. Mungkin engkau sedang tidak dihargai istrimu. Mungkin engkau sedang tidak dihargai orang tuamu. Mungkin engkau sedang tidak dihargai oleh orang-orang sekitarmu. Mungkin engkau sedang dicampakkan saat ini. Tapi Tuhan tetap punya rencana yang terbaik. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan tidak pernah lepas dari hidupmu. Katakan amin. Yuk, pagi hari ini kita melihat rasul-rasul ini bisa mengalami putus asa, tetapi mereka kembali bangkit, kembali menguatkan hati mereka. Mereka kembali menyemangati satu dengan yang lain. Itu rema yang saya dapatkan dari pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Kalau ada di antaramu, saudaramu, rekanmu yang mengalami putus asa, mengalami situasi yang tidak enak, kuatkan mereka. Berikan penghiburan buat mereka. Ya, kalau mereka butuh sesuatu, apa yang kau punya, bagi kepada mereka. Karena ketika engkau memberikan sesuatu, sebenarnya engkau sedang menyentuh hati mereka. Bapak Ibu Saudara, kami begitu bersyukur. Ya, kami begitu bersyukur ditempatkan Tuhan di tempat yang tepat. Amin. Ya, di tempat yang tepat. Oleh sebab itu, dalam penderitaan kami, dalam aniaya yang kami alami, dalam kesukaran yang kami alami, kami tetap bisa bersuka cita. Ya, anak lagi sakit, tetap katakan haleluya, puji Tuhan. Tuhan itu baik. God is good all the time. And all the time God is good. Bahkan kami berkata, saya dapat lagu Bapak Ibu Saudara. Ya, simple lagunya. Dikatakan begini, something good is going to happen to me. 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 Hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
artinya adalah sesuatu yang baik sedang terjadi atasku. Sesuatu yang baik sedang terjadi buatku. Sesuatu yang baik sedang terjadi buat keluargaku. Sesuatu yang baik dari Tuhan sedang dirancangkan Tuhan atasku. Sesuatu yang terbaik akan terjadi dan akan terus terjadi buatku. Dan kita bisa berkata, haleluya, 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 haleluya. Something good is going to happen to me. Tepuk tangan buat Allah kita. Woo! Something good is going to happen to me. Saya diajarkan juga oleh seorang nabi. Kalau kamu bangun tidur, kamu bilang begitu. Something good is going to happen to me. Something good is going to happen to me. Sesuatu yang baik sedang dan akan terjadi buatku hari ini. Sesuatu yang baik akan terjadi buatku hari ini. Dan saya terus berkata, saya diberkati, saya sehat, saya kuat, saya diurapi, saya bebas di dalam Tuhan. Terus mengatakan itu, sehingga itu menjadi rema buat kita. Dan kita bisa mengalahkan rasa ingin khawatir yang berlebihan. Rasa ketakutan kita bisa kalahkan Bapak Ibu Saudara. Di tengah penderitaan. Supaya apa? Ketika kita bisa menaklukkan penderitaan kita. Supaya kita dapat berdoa. Ingat ya, kita ini masih di bulan Maret ya. Kita masih berbicara tentang doa. Di bulan April nanti kita akan dapat visi yang baru. Di bulan Maret, ayo, hari ini masih ada satu hari. Perbanyak doa kita. Perbanyak mesbah kita sama Tuhan. Perbanyak ucap syukur kita sama Tuhan. Karena di dalam doa-doa kita, pasti kita mengucap syukur. Amin. Di dalam doa-doa kita, pasti kita mengalami hal-hal yang ajaib. Kita tetap percaya. Ya. Gak peduli apapun situasimu. Tuhan pasti bekerja lebih dahsyat lagi. Katakan yes. Kalau kita lihat bagaimana Rasul Paulus ini mewakili rasul yang lain yang mengikuti mereka pelayanan. Ya, Paulus juga dapat merasakan putus asa. Saya pun pernah kok putus asa. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi disitulah peperangan kita. Yes. Ingat, kita lebih dari orang yang menang. Katakan amin. Ya. Biar semangat kita nyanyikan lagu ini dulu. Yo. Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Yes. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Ya. Boleh kita sedih, boleh kita menangis karena kita melihat penderitaan kita. Tetapi gak usah lama-lama. Gak usah lama-lama. Ya. Misalnya di fitnah, ya. Tetap keep smile. Orang dunia bisa keep smile, kenapa kamu gak bisa keep smile? Ya, daripada engkau cemberut, mending engkau senyum dan memuji Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes. Ya. Nanti habis doa pagi ini diuji lagi tuh. Rasain mellow. Ya. But it's okay. Itu oke lah, katakan manusiawi.
Rasul Paulus juga ada mengatakan rasa manusiawinya, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Tetapi balik lagi, dia menguatkan hatinya. Dia menguatkan bahkan jemaat-jemaat di Korintus. Dahsyat gak Bapak Ibu Saudara? Sempat manusiawi muncul 1%. Ya, tetapi itu dikalahkan oleh 100% manusia rohani kita yang muncul. Katakan amin. Yuk, hari ini ya, engkau boleh menangis, boleh. Datang sama Tuhan menangis, boleh. Doa menangis Pak, boleh gak Pak? Boleh. Berseru-seru boleh gak Pak? Boleh. Bahkan menyampaikan keluh kesah boleh gak Pak? Boleh di hadapan Tuhan, boleh. Mengapa di hadapan Tuhan gak boleh kalau di hadapan manusia boleh? Boleh. Sampaikan keluh kesahmu. Ya. Tetapi jangan lama-lama Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan lama-lama. Ya. Karena biar hatimu tertuju kepada Dia. Hati kita tertuju kepada Tuhan. Hari-hari ini kita sedang berperang. Kita sedang berperang. Di dalam penderitaan kita sedang berperang. Mari kuatkan iman kita, kuatkan hati kita. Dengan kita bisa menguatkan hati kita, kita pasti bisa berdoa. Sebagai ayat terakhir penghiburan buat kita buka di 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat ke-17. Tinggal digeser sedikit ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saya ulangi lagi, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Wow. Ya, mengikut Tuhan, mungkin engkau sudah tinggalkan segalanya. Didengar baik. Mungkin bagi engkau, ya, umat-umat Tuhan yang menyaksikan video ini melalui YouTube atau media sosial. Mungkin engkau sudah meninggalkan segala-galanya dan ikut Tuhan. Bahkan engkau rela dicampakkan oleh keluargamu karena engkau ikut Tuhan, ikut Yesus. Tapi ingat ini baik, Tuhan masih tetap bekerja di dalam engkau. Tuhan memperhitungkan imanmu sebagai kebenaran di hadapan Dia. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, masakan Tuhan gak mau menolong kita Bapak Ibu Saudara. Dia tetap menolong, Dia tetap menyertai. Dan dengan waktunya Tuhan, di waktu yang tepat, kita akan melihat penyertaannya yang sempurna. Amin. Nggak usah terlalu dipedulikan omongan-omongan orang. Kamu orang gagal, kamu orang yang susah, kamu orang yang payah. Anggap itu sebagai penderitaan ringan yang mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak Ibu Saudara, sama Tuhan, sama orang-orang, jangan punya mental ngambek. Jangan punya mental ngambek. Ya, kayak anak-anak gak dikasih mainan ngambek. Gak memuaskan hatinya, gak mau pelayanan. Jangan. Nanti setan bekerja lebih banyak. Terlalu banyak meninggalkan Tuhan, gak ibadah-ibadah. Meninggalkan persekutuan, nanti setan yang bekerja dalam hidupmu. Walaupun engkau sudah berdoa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kalau engkau meninggalkan itu semua, nanti dalam penderitaanmu bukan Tuhan yang lebih banyak bekerja, tapi setan. Saat ini Tuhan masih menahan pekerjaan setan di dalam hidup kita.
Oleh sebab itu kita harus menang dari penderitaan kita. Artinya kita harus terus belajar percaya sama Tuhan. Ya, tetap kerjakan keselamatan kita. Tetap kita harus bekerja, Bapak Ibu Saudara. Cari nafkah, cari uang, bertanggung jawab, tetap. Tetapi yang Tuhan mau tetap percaya. Amin. Ya. Tetap bersyukur sama Tuhan. Ketika kita bersyukur, itulah tandanya kita percaya sama Tuhan. Ya. Siapa sih yang gak pernah sakit? Kalau kita sakit dulu, ya, di sini pernah siapa yang pernah demam? Kita semua pernah demam. Kita semua pernah sakit. Mungkin sampai pernah hampir atau dirawat di rumah sakit. Ya, saya pun pernah dirawat di rumah sakit, Bapak Ibu Saudara. Pernah. Tetapi dalam keadaan semuanya, kalau kita masih ada sampai hari ini, ingat itu baik. Tuhan punya rencana. Kita bisa bertemu satu dengan yang lain. Tuhan punya rencana. Tuhan gak biarin kamu bertemu dengan orang-orang durhaka, dengan orang-orang fasik. Tuhan gak biarkan kamu bergaul begitu rupa dengan mereka. Tapi engkau begitu bergaul dengan Tuhan lewat setiap kita. Ingatlah, itu pun Tuhan yang berkarya. Amin. Yuk pagi hari ini, ayo munculkan kekuatan rohanimu. Bukan kekuatan fisik, tetapi kekuatan rohani. Ya, mungkin engkau perlu berbanyak puasa. Nah ini katanya Bu Ramani tiap hari puasa. Wih dahsyat Bu. Iya dahsyat ini. Ya. Gara-gara beliau saya pun hari ini puasa juga ya. Iya, nggak mau kalah saya. Ya, nggak mau kalah saya. Saya puasa juga hari ini. Besok puasa. Terus berpuasa. Ya. Percaya Tuhan pasti akan menjawab doamu. Di tengah penderitaan, apa yang mau saya sampaikan? Yaitu ketika kita menderita, anggap ini penderitaan ringan yang Tuhan sedang kerjakan buat kita dan akan mendatangkan kemuliaan yang kekal. Ketika kita punya prinsip seperti ini, ya, kita akan bisa berdoa. Dan ketika kita bisa berdoa, kita sedang bekerja sama dengan Tuhan. Ketika kita bekerja dengan Tuhan, maka kita akan menerima upah dari Tuhan. Baik di bumi maupun di sorga, katakan yes. Ya. Yuk ambil tanggung jawab doa. Nah ini teman-teman, ya, rekan-rekan yang gak ikut doa pagi. Coba diingatkan mereka, kenapa tadi gak ikut doa pagi. Ingatkan mereka, itu tugas Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya kami sebagai gembala, bukan. Tapi tugas sebagai umat-umat Tuhan mengingatkan Bapak Ibu Saudara ya. Mengingatkan mereka kemana tadi. Ya, hati-hati. Jangan sampai setan yang bekerja kalau malas doa. Ya, kalau kita rajin berdoa, pasti Tuhan akan tolong. Katakan amin. Yuk sama-sama kita datang sekali lagi sama Tuhan. Kami mau tetap percaya kepadamu Bapa. Di tengah penderitaan kesukaran yang kami alami, kami mau tetap bersyukur. Kami mau tetap percayakan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih. Engkau Tuhan yang memelihara kami dengan sempurna. Saya ingin menaikkan satu pujian sebelum kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Lagu ini dari NDC Worship. Judulnya adalah Lebih Dari Kata. Sungguh engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata
berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Amin. Kau setia memulihkanku, Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkan hidupku. Katakan lagi. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, Kau Tuhan memuliakan. Amin. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Katakan kau setia. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Amin. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau yang mengerti keadaan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur kepada Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami minta Tuhan, belas kasihan-Mu. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita berdoa buat bangsa kita. Bapa, kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan memulihkan. Oh Tuhan, Engkaulah harapan kami. Kalau satu pintu tertutup untuk bangsa kami berprestasi, kami percaya Tuhan akan bukakan pintu yang lain. Engkau Tuhan yang membuktikan kuasa-Mu terjadi bagi bangsa kami. Engkau mengasihi generasi muda ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa saat ini juga untuk kota kami. Bapa, selamatkan kota kami. Biar kota kami mengalami revival, kota kami mengalami pemulihan. Saat ini kami berdoa Tuhan, khususnya buat orang-orang yang akan kami doakan, supaya mereka diselamatkan, supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Mari sebutkan nama-nama mereka Bapak Ibu Saudara. Mungkin dia orang-orang tuamu, mungkin dia keluargamu, atau orang lain yang perlu engkau doakan. Sebutkan saat ini. Minta Tuhan selamatkan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, kami rindukan mereka diselamatkan Tuhan. Kami rindukan mereka dipulihkan Tuhan. Bapa, tolong kami, selamatkan mereka. Kaulah kekuatan kami Tuhan.
Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa bagi gereja kita, supaya Tuhan memberkati pembangunan gedungnya, dan dalam 3-4 bulan ke depan bisa dipakai. Sama-sama kita berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa buat gedung gereja kami Tuhan, biar segera terselesaikan di dalam nama Yesus. Tuhan yang mengirimkan bahan bangunan, Tuhan yang memberkati orang-orang yang bekerja di sana. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang menabur di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, belas kasihan Tuhan mengalir buat gereja-gereja Tuhan. Bapak terima kasih, terima kasih. Biar gereja kami juga menuai jiwa-jiwa lebih banyak lagi Tuhan. Anak-anak muda sekolah, anak-anak kecil, orang-orang tua, kami minta dalam nama Yesus urapan itu mengalir dalam nama Yesus. Oh ya ralabakana masih. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biar Tuhan membukakan misi-misi yang baru, misi-misi yang baru, KKR yang baru. Sediakan tempat, sediakan orang-orang yang punya hati buat Tuhan, buat jiwa-jiwa. Bapa terima kasih banyak. Kami bersyukur kepada Bapa. Ini doa kami Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkati umat-umat-Mu, mereka sedang bergumul akan sesuatu. Hamba melepaskan berkat pertolongan daripada Tuhan. Engkau yang menjaga, menyertai, dan menjawab doa-doa mereka. Dan kami menerima berkat. Kami angkat tangan kami di dalam nama Yesus. Berkat itu mengalir. Berkat Abraham, Ishak, Yakub mengalir buatmu. Hari ini Tuhan menjawab doamu. Hari ini Tuhan bertindak atasmu. Hari ini Tuhan yang berperang bagimu. Engkau aman dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan setiap kita yang sudah terima berkat, mari kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat pagi semuanya. Shalom. Terima kasih Pastor. Yes, Tuhan sama-sama. berkati. Tuhan berkati. Haleluya.